rencana hasil kerja yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yusuf Fauzan SPDI. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Mentor, Bapak Nur Syahid SPD MPD. Yang kami hormati pula peserta seminar orientasi nilai dan etika bagi P3K Provinsi Jawa Tengah gelombang 10 angkatan 5 357. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan perkenankan kami untuk menyampaikan paparan berkaitan dengan rencana hasil kerja, di mana rencana hasil kerja ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis atau Renstra di sekolah kami SMK Negeri 1 Bumi Jawa, di mana ada 5 RHK atau rencana hasil kerja. Ini juga yang kami tuangkan dalam laporan. Akan kami jabarkan satu persatu. Yang pertama, RHK pimpinan yang diintervensi. Yang pertama adalah tersusunnya kurikulum atau KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. RHK yang saya buat adalah tersusun dokumen kurikulum atau KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Ada 3 aspek dan indikator kinerja individu serta target dari RHK yang pertama ini. Dari aspek kuantitas, jumlah dokumen targetnya adalah 1. Kemudian aspek kualitas, yaitu persentase tingkat kontribusi dalam penyusunan dokumen kurikulum dengan standar yang digunakan, target 100%. Adapun aspek waktunya, waktu penyusunan dokumen ini untuk 1 tahun atau 12 bulan. Kegiatan dan tahapan yang dilakukan di RHK 1 ini, yang pertama adalah menyusun perangkat pembelajaran. Yang kedua adalah menyusun draft assessment atau penilaian. Dan yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum atau KOSP. Output kegiatan dari RHK 1 ini adalah dokumen kurikulum atau dokumen KOSP. Penerapan dari nilai-nilai berakhlak, yang pertama adalah kolaboratif, yang kedua adalah adaptif, dan yang ketiga adalah harmonis. Lanjut ke RHK yang kedua, RHK pimpinan yang diintervensi. Terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi KOSP. RHK P3K yaitu terlaksana pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau assessment yang mengacu pada KOSP. Kuantitas jumlah dokumen 1 targetnya. Kualitas persentase tingkat kehadiran dalam kelas 100%. Dan yang ketiga waktunya adalah 1 tahun. Kegiatan dan tahapan di RHK 2 ini, yang pertama adalah menyiapkan dokumen presensi kehadiran. Yang kedua melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan KOSP. Dan yang ketiga adalah melaksanakan asesmen atau penilaian. Output dari RHK 2 ini adalah dokumen pembelajaran. Penerapan nilai-nilai berakhlak, yang pertama adalah akuntabel, yang kedua berorientasi pelayanan, dan yang ketiga
kompeten. Berikutnya Bapak Ibu, RHK yang ketiga. RHK atasan atau pimpinan yang diintervensi, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. RHK P3K terlaksana praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Ini yang muncul dalam pengelolaan kinerja di PMM. Aspek kuantitas, jumlah dokumen 1. Kualitasnya adalah presentase tingkat upaya membangun suasana kelas yang kondusif 100% targetnya. Waktunya waktu pelaksanaan praktik 1 tahun atau 12 bulan. Kegiatan dan tahapan untuk RHK yang ketiga ini, yang pertama, menyiapkan dokumen praktik manajemen kelas. Yang kedua, melaksanakan praktik pembelajaran yang berfokus pada keteraturan kelas. Dan yang ketiga, melaksanakan program tindak lanjut. Output dari kegiatan ini adalah dokumen observasi. Penerapan nilai berakhlak, yang pertama adalah kolaboratif, yang kedua kompeten, dan yang ketiga berorientasi pelayanan. Bapak Ibu yang kami hormati, lanjut ke RHK yang keempat. RHK atasan yang diintervensi, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. RHK P3K terlaksana peningkatan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan. Aspek kuantitas, intinya jumlah dokumen, targetnya 1. Kualitasnya persentase tingkat pencapaian kegiatan pengembangan kompetensi, target 100%, dan waktu pelaksanaannya adalah 1 tahun. Kegiatan dan tahapan dari RHK 4 ini, yang pertama adalah menyusun jadwal kegiatan pengembangan kompetensi. Yang ketiga, mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi, dan yang ketiga adalah membuat laporan pengembangan kompetensi. Output dari kegiatan ini adalah laporan atau dokumen hasil dari pengembangan kompetensi. Penerapan nilai berakhlak, yang pertama adalah akuntabel, dan yang kedua kompeten. Ada 2 indikator dari kompeten. Yang terakhir Bapak Ibu, RHK yang kelima, RHK pimpinan yang diintervensi, terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. RHK P3K terlaksana tugas tambahan sebagai wali kelas. Aspek kuantitas, jumlah dokumen 1 dokumen targetnya. Kualitas yaitu presentase tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas tambahan dengan peningkatan kinerja satuan pendidikan, target 100%, dan waktu pelaksanaan tugas tambahan 1 tahun. Kegiatan dan tahapan di RHK yang kelima ini, yang pertama adalah menyiapkan rencana atau program tugas tambahan sebagai wali kelas. Yang kedua, melaksanakan tugas tambahan sebagai wali kelas. Dan yang ketiga, menyusun laporan wali kelas. Output dari RHK yang kelima ini adalah laporan wali kelas. Penerapan nilai-nilai berakhlak, yang pertama kolaboratif, yang kedua adaptif, dan yang ketiga adalah harmonis. Demikian pemaparan berkaitan dengan RHK. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Demikian tadi pemaparan RHK. Rencana hasil kerja dari Bapak Muhammad Yusron Fauzan, SPDI. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Waktu dipersilakan pada peserta untuk memberikan pertanyaan atau saran, dan sekaligus untuk Bapak Muhammad Yusron bisa menanggapinya. Kepada peserta dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
Pemirsa, pertanyaan saya, dari 5 RHK yang sudah dipaparkan, pada RHK manakah yang ingin Anda tingkatkan lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Mita. Izin menjawab, jadi 5 RHK yang saya buat ini merupakan tugas dan pokok ya, tupoksi dari P3K di unit kerja. Kelima-limanya adalah penting semua, tapi ada yang satu yang ingin saya titik beratkan ya, dianggap lebih penting gitu ya, yaitu RHK yang keempat berkaitan dengan pengembangan kompetensi. Kenapa saya memilih pengembangan kompetensi? Karena nanti output dari pengembangan kompetensi ini akan berpengaruh pada RHK 1, 2, 3, dan 5. Ya, jadi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa setiap pegawai ASN wajib untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui kegiatan belajar mengajar secara terus-menerus agar tetap relevan dengan tujuan organisasi. Jadi kita sebagai P3K dalam 1 tahun itu minimal 24 JP. Alhamdulillah di tahun ini saya sudah sampai pada angka 300 jam pembelajaran. Ya, saya sangat tertantang sekali untuk bisa mengembangkan kompetensi, terutama kompetensi pedagogik dan profesional dari 4 kompetensi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Jadi dengan saya mengikuti berbagai pelatihan baik klasikal maupun non klasikal, maka bertambah wawasan saya. Saya juga bisa kemudian berkontribusi untuk menularkan ilmu baik kepada rekan sejawat ataupun kepada peserta didik. Satu saja contoh yang saya ikuti kemarin adalah Master Trainer level 1 pengimbasan berkaitan dengan akun belajar ID. Saya sudah mengimbaskan kepada anak didik saya di SMK Negeri 1 Bumi Jawa. Alhamdulillah sudah di angka 96% mereka menggunakan akun belajar ID, digunakan untuk menunjang proses pembelajaran, dan itu sangat berhasil serta efektif ya. Sangat berhasil dan efektif. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan untuk bisa terus belajar dan belajar. Ya, meskipun sudah menjadi guru, sudah menjadi P3K, ya tidak kemudian berhenti di situ belajar, tapi terus ditingkatkan lagi. Kurang lebih seperti itu Bu Mita, jawaban dari saya. Acara selanjutnya yaitu masukan dan arahan dari Bapak Mentor kepada Bapak Nur Syahid SPD MPD. Dipersilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Sebagaimana yang kita ikuti dari PPT yang ada, bagus, relatif, kemudian dalam penyampaian juga komunikatif, intonasi, kemudian diksi katanya bagus dan bisa diikuti dengan baik ya ini ya. Intonasi maupun diksinya atau kalimat yang digunakan juga bisa dipahami. Kemudian dari pertanyaan tadi dari peserta itu juga dijawab dengan baik. Hanya kami juga berpesan kepada Bapak Yusra dalam rangka meningkatkan kompetensi itu bagian dari yang harus diupayakan oleh setiap P3K atau setiap ASN. Apalagi sekarang juga ada tuntutan yang setiap tahunnya harus memenuhi target. Harapan kami tadi sudah sampai 300. Nah, harapan kami juga itu perlu diseimbangkan. Artinya, oke, target jam atau sertifikat baik, tetapi juga
fokus utama adalah mengajar. Mengajar jangan sampai kemudian disampaikan dalam rangka untuk mengejar sertifikat atau jam dalam rangka memenuhi kompetensi, tapi semuanya harus diseimbangkan. Saran saya seperti itu. Jadi tetap harus mematuhi aturan yang ada, dan tugas pokok kita adalah sebagai guru adalah mengajar, kemudian mengevaluasi dan berikan laporan. Itu harus terpenuhi secara baik. Dan kalau demikian nanti kami yakin hati itu akan tenang, hati itu akan nyaman. Iya kan? Moga-moga juga berkah. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Tepuk tangan untuk